Selamat pagi, dokter, dokter, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Divisi Psikosomatik dan Paliatif, Departemen KSM Penyakit Dalam FKUI RSCM, Dr. Rudi Putranto, SPPD KPPM MPH. Kedua pembicara pada webinar pagi hari ini, yang terhormat tim IKTEK RSCM dan seluruh hadirin yang sudah hadir secara daring. Senang sekali dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara webinar awam dalam rangka memperingati Hari Paliatif Dunia dengan tema Perkembangan Paliatif dari Berbagai Ilmu, episode 1. Acara webinar pagi hari ini merupakan kerjasama dari IKTEK RSCM dan Divisi Psikosomatik dan Paliatif Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta. Rangkaian acara ini akan berlangsung selama 2 hari pada hari ini Senin 7 Oktober 2024 dan dilanjutkan dengan episode kedua besok Selasa 8 Oktober 2024. Saya Dr. Dian Pritasari Jager SPPD akan memandu jalannya acara dan menjadi moderator pada hari ini. Pertama-tama, mari kita memulai kegiatan pagi hari ini dengan doa agar kegiatan dapat berjalan lancar dan informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Dokter, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dapat berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu Mars Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, abang dokter yang tercinta, senantiasa membangun bangsa. Kami Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hijau panci makara kami, lambang semangat tekad mengabdi, ditempa untuk selalu melayani, setia melindungi kesehatan, beriringan dengan rekan sejawat, menjadi tonggak kesehatan negeri. Di sinilah kami tumbuh berbakti untuk wujudkan cita karsa dan karya dalam satu semangat kita, satu abdi, satu cita, satu keluarga. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di sinilah kami tumbuh berbakti untuk wujudkan cita karsa dan karya dalam satu semangat kita, satu abdi, satu cita, satu keluarga. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, dokter-dokter, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, acara akan dimulai dengan sambutan dari Ketua Divisi Psikosomatik dan Paliatif, Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM, Dr. Rudi Putranto, SPPD KPPM MPH, sekaligus untuk membuka acara. Kepada Dr. Rudi, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Dian. Yang terhormat Kepala Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, Profesor Dr. Dadang Ma'mun, SPPD KGH, para guru besar, senior, peserta webinar Hari Paliatif Sedunia 2024 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama berdiskusi tentang berbagai topik yang menarik sehubungan dengan Hari Paliatif Sedunia pada tahun hari ini. Tentunya kegiatan saat ini ditujukan kepada para peserta, baik itu masyarakat maupun tenaga kesehatan yang berminat tentang paliatif, termasuk juga para keluarga yang sedang atau caregiver atau pelaku rawat yang ikut merawat keluarganya yang sedang sakit karena penyakitnya yang progresif yang perlu penanganan bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras sehingga pada hari ini kegiatan ini bisa berjalan. Ada 2 sesi ya, Dokter Dian ya, yang akan dilakukan dengan berbagai topik menarik. Dan tentunya tema Hari Paliatif Sedunia pada tahun ini adalah bagaimana kita mengembangkan ke depannya sejak resolusi kesehatan WHO ya 10 tahun yang lalu ini
saya kira relevan dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Tentunya kami harapkan ini kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapat manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Rudi atas sambutan dan pembukaannya. Profesor, dokter, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada webinar hari ini kita akan menyimak materi dari dua narasumber yang sudah sangat berpengalaman dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Peserta sekalian dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan menuliskan nama dan asal daerah atau instansi. Baik, sebelum pemaparan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan pembicara pertama, yaitu Dr. Rudi Putranto, SPPD KPPM MPH, dari Divisi Psikosomatik dan Paliatif. Mohon ditampilkan CV beliau. Ya, Dr. Rudi menjalani pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, dilanjutkan dengan SP1 di FKUI, IPD FKUI, dan SP2 di FKUI juga. Kemudian program magister di FKUGM dan program doktoral di FKUI. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Psikosomatik dan Paliatif Departemen KSM FKUI RSCM dan Ketua Perhimpunan Kedokteran Psikosomatik Indonesia atau PKPI. Dr. Rudi akan membawakan materi dengan judul Pengenalan Pelayanan Paliatif secara Umum. Kepada Dr. Rudi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya, Dok. Ya, baik. Makasih Dr. Dian. Tutup yang baik, saya izin share slide saya. Ya, sudah terlihat ya Dr. Dian ya. Ya, sudah, Dokter. Baik, terima kasih Bapak Ibu sejawat yang berbahagia pada hari ini. Izinkan saya untuk bisa menyampaikan tentang apa itu sebetulnya pelayanan paliatif, apa kegiatannya, sebetulnya apa yang didapat manfaat dari eh, perawatan atau pelayanan paliatif ini, dan bagaimana kondisi di Indonesia pada saat ini. Baik, saya mulai. Jadi pertemuan hari ini, karena memang setiap tahun ada Hari Paliatif Sedunia untuk mengingatkan kita bersama ya bahwa eh, ya perawatan paliatif ini akan banyak eh, mendapat manfaat bagi pasien-pasien yang memiliki penyakit progresif, baik itu anak, dewasa atau usia lanjut ya. Dan tiap tahun itu dilakukan. Nah, pada tahun ini tanggal 12 Oktober itu adalah Hari Hospice dan Paliatif Sedunia. Ini topik-topik yang akan saya sampaikan. Eh, ya tadi saya sudah sampaikan juga bagaimana hubungannya dengan Indonesia, terutama apa yang apa sudah dilakukan baik oleh terutama pemerintah dalam pelayanan paliatif ini. Nah, sebagai diketahui bahwa definisi paliatif ini adalah atau perawatan paliatif ya adalah pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien, baik itu dewasa atau anak-anak dan keluarga yang sedang menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa. Ini tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi penderitaan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengidentifikasi secara dini apa masalahnya. Baik itu masalah fisik, psikis, psikososial ya, dan melakukan penilaian yang benar, juga melakukan pengobatan, terutama untuk rasa sakit atau masalah yang lain.
Ya, termasuk di sini banyak masalah fisik yang lain ya seperti eh, lemas, ya, nafsu makan berkurang, kemudian mual muntah, sesak napas, ada luka yang tidak terkontrol, ya, ada perdarahan, ya, dan lain-lain, masalah fisik yang lain. Ya. Termasuk juga masalah psikososial seperti adanya masalah psikologis, ya, seperti eh, anksitas, ada depresi, ya, rasa duka yang mendalam. Kemudian masalah sosial, misalnya karena penyakitnya yang berat, memerlukan pengobatan yang memerlukan biaya yang besar, ya, sehingga eh, kemampuannya makin lama makin berkurang, termasuk juga eh, masalah spiritual, ya, bagaimana hubungan pasien dengan sang pencipta. Jadi ini yang eh, menjadi concern kita bersama. Nah, penyakit-penyakit apa yang eh, akan mendapat perhatian dan nanti pasien-pasiennya, penderitanya mendapat manfaat? Menurut WHO ini kanker, ya, kemudian penyakit cerebrokardiovaskular, ya, seperti stroke, penyakit jantung yang berat, ya, eh, gagal jantung, penyakit paru, obstruksi kronis, ya, kemudian juga kelainan neurologis, ya, kelainan saraf, ya, tadi stroke, kemudian Parkinson, demensia, ya. Kemudian juga penyakit yang eh, berat lainnya seperti HIV/AIDS yang eh, resisten dengan obat, ya, juga termasuk TB, dan seperti kemarin kejadian pandemi, ya, di mana penyakitnya mendadak langsung memberat, ya, seperti COVID-19. Juga penyakit yang lain untuk anak-anak, kelainan kognital, ya, yang makin lama makin memberat. Jadi ini banyak apa namanya kondisi yang progresif, yang berat, yang akan mendapat manfaat dengan pelayanan paliatif ini. Apa prinsip dari pelayanan paliatif yang perlu kita pahami? Pertama, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Tentu maksudnya tidak mempercepat, ya. Jadi bukan mempercepat. Kalau di luar itu ada namanya eutanasia. Di Indonesia kita tidak mengenal prinsip tersebut. Namun juga tidak menghambat kematian. Artinya kita menggunakan alat-alat yang akan mempertahankan dalam kondisi yang fatalitas itu juga bukan menjadi tujuan. Kemudian mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Juga mengatasi masalah stres dan masalah psikososial, dan memberikan pasien peranan, termasuk juga keluarga, dalam pengambilan keputusan. Jadi sedapat mungkin kita selalu berkomunikasi, baik itu pasien bila memungkinkan masih untuk bisa berkomunikasi, termasuk juga dengan keluarga. Yang lain adalah memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin hingga akhir hayatnya, hingga apa namanya fungsionalnya masih baik. Jadi kita akan memberikan dukungan. Kemudian bersifat individual, ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing pasien. Jadi ini prinsip kalau istilah medisnya adalah pasien care, ya. Jadi setiap orang itu tentu memiliki keunikan. Kemudian menghindari tindakan yang sia-sia. Jadi contoh tindakan sia-sia misalnya ini dianalogikan, misalnya kita membawa air yang penuh untuk dibawa ke rumah, ya, misalnya dari sungai untuk dibawa ke rumah atau dari sumur, karena memang kebutuhan sehari-hari. Namun wadah yang dipakai itu bocor, ada lubangnya. Jadi sampai ke rumah airnya sudah habis, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tindakan sia-sia yang tidak akan merubah kondisi pasien sebetulnya. Kemudian memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka. Jadi ini dukungan bukan hanya selama pasien ada, tapi juga dukungan terhadap
keluarga ini sangat penting juga. Karena tentu juga tidak jarang keluarga juga ikut menderita atau sakit karena kehilangan orang yang dicintainya. Kemudian yang berikut adalah bila ini dilakukan di tempat pelayanan, itu menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan. Jadi kalau di rumah sakit, di puskesmas itu kita banyak petugas kesehatan. Bagaimana dengan di rumah? Ya kalau di rumah tentu ada tim yang memungkinkan, misalnya anggota keluarga, ya tetangga, ya kalau ada kader itu juga bisa kita libatkan atau eh, tim yang lain, misalnya dari RT ya, kemudian juga kalau ada posyandu yang terdekat ini juga menjadi support system yang baik dalam memenuhi kebutuhan dari pasien atau keluarga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan sih sebetulnya perawatan paliatif ini akan eh, dapat diberikan? Menurut para ahli juga WHO, paradigma yang sekarang adalah sejak diagnosis, sejak awal ya. Diketahui ada penyakit berat, maka anggota keluarga atau tim itu ikut eh, bisa mensupport pasien. Itu kok di rumah sakit juga tim ini akan menyampaikan kepada eh, DPJP menyampaikan kepada tim paliatif misalnya di rumah sakit untuk bisa dilakukan rawat bersama pasien ini dan juga menilai kebutuhan pasien apa yang dibutuhkan selama dia menjalani misalnya pengobatannya hingga nanti akhir hayat atau masa eh, berkabung. Jadi ini adalah eh, fase atau yang waktu yang bisa kita berikan. Jadi idealnya adalah sejak diagnosis. Karena ini akan banyak bermanfaat, baik itu untuk pasien, keluarga itu sudah teridentifikasi, termasuk untuk eh, pelayanan kesehatan. Ya, gambar ini menunjukkan bahwa memang kalau di tempat pelayanan, eh, terutama pasien yang tadi yang berat, tadi yang progresif, itu memerlukan sumber daya yang banyak. Dan penelitian dari Fassbender ini menunjukkan bahwa pada akhir-akhir hayat itu sumber daya yang dibutuhkan sangat banyak, malah kadang berlebihan. Ini mungkin kita perlu evaluasi kembali eh, mana yang dibutuhkan oleh pasien kita. Ya. Nah, bagaimana situasi di global? Nah, di global menunjukkan bahwa eh, kurang lebih 56,8 juta orang membutuhkan layanan paliatif di seluruh dunia. Dan sebagian besar, 78% itu mereka tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah menengah, ya, termasuk seperti di kita di Indonesia ini. Dan 34% dari 29 juta itu eh, ya disebabkan oleh kanker. Dan tentunya secara global dari 56,8 juta itu hanya 14% saja yang sudah mendapatkan pelayanan paliatif. Nah, untuk itu tentunya eh, untuk tenaga kesehatan ini menjadi tantangan bagaimana ke depannya bisa meningkatkan akses layanan ini. Termasuk juga bagaimana pengetahuan dari keluarga di mana dia bisa mendapat layanan paliatif baik itu di tempat layanan primer di sekitar tempat tinggalnya ataupun di rumah sakit. Baik, jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa ada ketimpangan, ada gap dari pelayanan paliatif di global. Bagaimana situasi di Indonesia sendiri? Jadi diperkirakan kebutuhan per 100.000 penduduk itu 234 sampai 350-an. Ya, jadi
kurang lebih antara 400 sampai 700 ribu sebetulnya orang per tahun ya dari penduduk Indonesia 280 juta ini akan memerlukan pendekatan dan eh, eh, ternyata baru eh, kurang dari 1%-nya saja yang eh, sudah mendapatkan layanan ini di Indonesia ya. Jadi tentunya ini tenaga kesehatan perlu meningkatkan pemahaman, pengetahuan sehingga eh, dapat memberikan layanan lebih baik kepada pasien-pasiennya. Termasuk juga keterampilan dari keluarga atau pelaku rawat ya untuk bisa turut serta dalam pengelolaan paliatif ini. Ya, tadi sudah disampaikan kalau dilihat angka di dunia eh, sepertinya yang banyak membutuhkan itu adalah eh, penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung, kemudian kanker, penyakit paru kronis, HIV/AIDS, diabetes, kemudian penyakit saraf neurologi dan lain-lain. Ya, ya ini saya kira kita lewati saja. Memang ini menjadi tantangan kita di layanan kesehatan di mana aksesnya masih terbatas ya. Kemudian juga eh, kita belum cukup selektif dalam pengelolaannya. Ini menjadi tantangan untuk tenaga kesehatan. Termasuk juga penyediaan obat-obat opioid untuk nyeri. Ini memang kita masih terbatas di fasilitas tingkat pertama ya kita masih banyak tersedia itu terutama di fasilitas tingkat lanjut sehingga memang sistem rujukan ini memang sangat penting dan tentunya kalau tidak tersedia apa yang bisa kita lakukan itu juga menjadi tantangan kita. Dan saat ini di pemerintah sebetulnya sudah keluar kebijakan di mana memang eh, diharapkan dapat mengintegrasikan layanan ini ya saat ini ada eh, apa namanya program transformasi kesehatan melalui pengampuan rumah-rumah sakit ya ke baik itu ke atas ke mulai dari rumah sakit di kota, kabupaten, ya provinsi sampai ke eh, paripurna yang ada di pusat rujukan nasional ya di mana nanti dari rumah-rumah sakit yang mampu itu memberikan eh, peningkatan kapabilitas kemampuan kepada rumah sakit yang belum mampu sehingga diharapkan tenaga kesehatannya atau layanannya bisa lebih mampu sehingga nanti akses layanan kesehatan lebih baik termasuk juga nanti sampai ke puskesmas. Nah, strategi yang sudah dilakukan itu dengan menyiapkan sumber daya. Saat ini banyak kegiatan pelatihan-pelatihan di seluruh provinsi. Diharapkan ini juga akan meningkatkan akses kepada masyarakat, juga mendorong peran serta masyarakat. Jadi termasuk di sini pelatihan para kader, kemudian pelaku rawat ini juga sudah banyak dilakukan. Ini diharapkan juga kemampuan masyarakat yang mampu itu bisa eh, memberikan layanan paling tidak untuk anggota keluarganya atau yang untuk di sekitarnya. Dan saat ini juga sedang dibangun jejaring eh, layanan paliatif tadi berbasiskan rujukan baik itu rujukan ke atas maupun rujukan ke bawah. Nah ini kalau di apa namanya dalam sistem ini dari pemerintah sudah membuat sistem ya untuk bisa me, apa namanya mempersiapkan baik itu di tempat-tempat layanan sampai juga eh, ke keluarga di sini. Jadi memang saat ini sedang gencar-gencarnya kegiatan untuk bisa tenaga kesehatannya itu bisa lebih ditingkatkan. Jadi sambil tadi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa layanan paliatif ini tersedia di sekitarnya, di tempat yang terdekat. Sehingga tentu dengan kondisi ini akan lebih banyak
manfaatnya kepada masyarakat, aksesnya lebih baik lagi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tentu tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, kemudian psikolog klinis, ya pekerja sosial klinis atau rumah sakit ini menjadi backbone. Ada juga fisioterapis ya di tempat layanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Namun yang penting juga adalah sumber daya yang ada di masyarakat, yaitu anggota keluarga, pelaku rawat, dan kader. Tentunya mereka akan memiliki kewenangan sesuai dengan privilege-nya, kompetensinya ya, dalam melakukan pelayanan paliatif ini. Dan ini tentang obat-obatan, sebetulnya ya saat ini diharapkan akses obat-obat esensial, termasuk di sini obat-obat opioid, ini sedang ditingkatkan ketersediaannya maupun apa namanya jenisnya, sehingga diharapkan nanti bisa didapat oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini adalah payung hukum yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang penyelenggaraan paliatif di Indonesia. Di samping payung besarnya itu sudah ada Undang-Undang Kesehatan yang baru, di mana di situ sudah disebutkan bahwa paliatif adalah salah satu bagian atau modalitas dalam meningkatkan kesehatan baik individu perorangan maupun masyarakat. Ya, ini isinya sebagian ya, tujuannya adalah untuk pedoman ini agar menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan paliatif agar setiap pasien mendapatkan peningkatan kualitas hidup sampai akhir hayat secara bermartabat. Jadi terutama untuk teman-teman tenaga kesehatan bisa dibaca lagi. Ini menjadi panduan kita bersama ya. Dan untuk masyarakat tentu ini untuk diketahui. Baik, saya kira ini slide saya terakhir, pelayanan paliatif sebagai salah satu komponen dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini diharapkan dapat dikenal bukan hanya oleh tenaga kesehatan, tapi oleh masyarakat awam, sehingga mereka bisa menjadi pilihan dalam memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesehatan, termasuk juga meningkatkan kualitas hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rudi atas pemaparan materi yang sangat menarik dan membuka wawasan kami ya, mengenai pelayanan paliatif. Mulai dari apa itu pelayanan paliatif, perawatan paliatif, kemudian siapa saja yang sebenarnya membutuhkan perawatan ini. Saya harap akan ada banyak pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Dr. Rudi. Namun sebelum sesi diskusi kita lanjutkan dulu ke pembicara kedua. Ya, pembicara kedua ini dari Divisi Respirologi dan Medik Kritis Departemen KSM Penyakit Dalam FKUI RSCM, Dr. Hadiki Habib, SPPD, SPEM. Dr. Habib menjalani, bisa ditampilkan. Oh, baik, saya rasa Dr. Habib sedang terlempar ya dari Zoom. Dr. Yudit mungkin bisa dihubungi kembali terkait sinyal mungkin. Sambil menunggu Dr. Rudi, apakah mau membahas satu atau dua pertanyaan dulu, Dok? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah ada 4 sebenarnya, kita bahas satu dulu yang pertama mengirimkan pertanyaan. Ini dari anonim ya. Izin tanya, Dok, bagaimana parameter pasien dikatakan paliatif
Apakah ada penilaian berdasarkan disfungsi organ? Apakah ada perbedaan pendekatan pelayanan kesehatan akut versus kronik palliative care? Silakan, Dok. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi tentang apakah ada screening tadi ya? Ya, penilaian parameter pasien dikatakan paliatif. Iya, iya. Baik. Baik, terima kasih tadi dari penanya anonim. Ya, memang tadi kami bisa juga memahami karena memang tadi kalau kondisi penyakitnya itu eh, tadi sudah disebutkan. Namun tentu dari setiap penyakit itu ada fase-fasenya juga ya, ada kondisinya. Mulai dari yang ringan, sedang, sampai berat. Nah, di Indonesia saat ini sudah ada eh, tiga penapisan yang sudah dilakukan apa namanya validasi berdasarkan eh, screening atau penapisan yang eh, s- sudah diteliti sebelumnya. Ya, yang pertama itu Dokter Maria ya sudah pernah membuat khususnya untuk pasien kanker. Itu sudah ada penapisan bagaimana eh, ciri-ciri atau kriteria-kriterianya. Jadi mulai eh, kankernya, stadiumnya, kemudian kondisi lain, fungsionalnya, kondisi sosial, ya itu sudah ada. Nanti bisa eh, Bapak Ibu lihat di ada jurnal, jadi eh, yang apa namanya menyampaikan tulisan tersebut. Kemudian ada yang kedua itu di Yogyakarta, yaitu menggunakan penapisan namanya SPICS ya singkatan apa namanya CT ya itu merupakan penapisan juga dari berbagai penyakit juga dengan kriteria yang lain ya yang itu juga sudah ada publikasinya dan yang ketiga eh, kami di FKUI RSCM juga sudah membuat eh, apa namanya penapisan. Ini kami buat penapisan ini karena memang pada awal kita implementasikan itu juga bingung. Ini pasiennya yang bagaimana sebetulnya? Apakah pasien yang sudah berat-berat saja, yang sudah akhir hayat atau terminal, ya pasien yang tidak sadar, ya, yang sudah istilahnya istilah medisnya udah lost case ini, udah resisten, sudah dan lain-lain. Nah itu eh, kami membuat penapisan eh, berdasarkan domain, empat komponen besar, yaitu pertama penyakit dasarnya, karena kami di RSCM ini kan rumah sakitnya rumah sakit umum, bukan hanya kanker, ada jantung, ada kasus neurologis, ya, ada berbagai kasus kita dapati. Ada juga yang akut ya di IGD, ya misalnya multiple trauma dan lain-lain. Itu juga kita bisa masukkan ke dalam kasus tadi domain pertama. Yang kedua, domainnya adalah penyakit penyerta. Jadi yang bikin memperberat, misalnya apa? Ada gangguan ginjal, jantung, ya, hati, ada infeksi, ya. Itu penyakit penyertanya atau yang memperberat. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen dari fungsionalnya. Ya, fungsional itu kemampuan seseorang untuk ya melakukan kegiatannya sehari-hari. Ya, contohnya apa? Berjalan, makan, minum, ya. Eh, Kemudian juga bagaimana kesadarannya itu fungsionalnya secara umum. Dan yang keempat adalah domain terutama adalah sosial, psikososialnya. Ya, apakah keluhannya itu makin lama makin berat, tidak terkontrol, bagaimana dukungan sosialnya, kalau di rumah sakit itu berapa lama dia perawatannya, itu eh, komponen yang keempat. Ya. Nah, kita empat itu kita berikan skor, ada 0, 1, 2. Makin skornya makin besar, eh, kami usulkan paling tidak kalau skornya 4 atau lebih, itu bisa dilibatkan atau dikonsulkan ke tim paliatif untuk bisa rawat bersama. Itu yang kami lakukan. Yang kedua pertanyaan, apakah itu akut dan kronik? Ya bisa akut, bisa kronik. Yang penting penyakitnya progresif tadi. Ya, contoh yang akut itu kan zamannya COVID itu. Tiba-tiba meledak dalam beberapa hari atau jam memburuk misalnya karena penyakit dasarnya juga memang sudah ada.
itu juga bisa kita gunakan. Ya, tadi berdasarkan penapisan yang tadi. Saya kira demikian Dokter Dia. Ini Dokter Habib sudah hadir ini. Nanti Ya, waktunya terima terpakai. kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih, Dokter Rudi. Ya, selamat bergabung kembali, Dokter Habib. Dokter Rudi mungkin bisa ditampilkan CV Dokter Habib. Itu dokter Dian. Saya Ya, kedengaran, Dok. ya sudah terdengar, Dok. Saya bacakan CV sebentar ya, Dokter ya, sambil melihat slide-nya. Jadi Dokter Habib menjalani pendidikan S1 di FKUSU, kemudian SP1 di penyakit dalam FKUI, selanjutnya menjalani clinical attachment emergency medicine di Hospital Kuala Lumpur, Malaysia, dan melanjutkan S3 di epidemiologi FKM UI. Aktivitas beliau adalah staf medik IGD RSCM dan staf medik Divisi Respirologi dan Medik Kritis KSM IPD FKUI RSCM. Dr. Habib akan membawakan materi penapisan pemilihan pasien paliatif di unit gawat darurat. Ya, kepada Dr. Habib kami persilakan. Baik, terima kasih dokter Dian. Salam pernah ikut pelatihan bareng sama dokter Dian. Dokter. Eh, baik, ini kan judulnya seminar webinar awam. Kita juga melihat ada nama-nama yang saya familiar yang dari tenaga kesehatan gitu ya. Jadi mungkin kalau nanti tadinya saya coba sederhanakan ini paparannya, mungkin nanti kalau ada diskusi yang terkait medik ya kami persilakan juga. Jadi, bentar ya, ya, jadi em, ya, terlihat ya. Sudah, Dokter, silakan. Baik, baik, terima kasih. Jadi di instalasi gawat darurat itu ya pesan yang ingin kita sampaikan adalah pendekatan paliatif itu bisa dimulai seawal mungkin gitu ya. Bahkan di tempat yang kita anggap mungkin berlawanan gitu ya. Karena kan kalau bicara paliatif ini nanti bahasa bahasa yang diangkat itu kan sering itu yang kita katakan DNR gitu ya, atau low natural death gitu. Tapi di tempat yang banyak R-nya, gitu, yang banyak resusitasinya, ternyata sangat appropriate juga kita melakukan pendekatan paliatif, gitu ya. Terutama di eh, rumah sakit yang memang punya karakteristik kasus pasien-pasien yang kronik, gitu ya, kronik atau advanced stage. Nah, seperti di tempat saya bertugas di RSCM, bukan tidak mungkin juga di tempat rumah sakit lain ya, tipe B atau tipe A punya karakteristik pasien yang sama. Sehingga kita memang selalu mengingatkan bahwa teman-teman yang bertugas yang punya tugas resusitasi gitu ya, juga harus memahami kapan untuk tidak melakukan resusitasi. Jadi memang itu tantangannya gitu. Tantangannya itu yang kita sebut kita harus mampu apa namanya melakukan appropriate resuscitation gitu ya. Jadi appropriate resuscitation ini adalah prosedur resusitasi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan teknikal gitu ya, tapi juga memiliki kedalaman ya, kedalaman memahami target dari tata laksana pasien yang sedang kita kelola. Sehingga supaya dapat appropriate, kita harus bisa mengintegrasikan pendekatan paliatif dalam resusitasi. Nah, kenapa juga perlu? Karena eh, kalau kita memang tahu target pasien yang sedang kita kelola, itu kita dapat juga mengurangi utility of medicine atau kesia-siaan atau namanya ya
pemborosan gitu ya dalam penggunaan fasilitas kesehatan, serta bukan tidak mungkin yang datang ke IGD itu sendiri memang sudah fase terminal atau end of life, dan kita juga sebagai tenaga kesehatan yang melakukan resusitasi harus tahu apa protokol, kalau bahasa kerennya protokol, tapi kalau bahasa di, di kita sehari-hari itu ya, bagaimana adabnya gitu ya, adabnya kita mengelola pasien-pasien dengan kondisi kronik terminal atau end of life care di IGD-nya. Nah ini yang pendekatan ini yang terus-menerus kita gaungkan dan kita kampanyekan di unit gawat darurat, ya, terutama di tempat kami bekerja. Nah, salah satu eh, cara untuk meningkatkan awareness ini adalah dengan melakukan screening paliatif, ya, sejak mulai dari IGD. Jadi tujuannya itu deteksi dini gitu. Jadi ini adalah screening, bukan untuk eh, confirm, ya, bukan untuk confirm. Jadi memang dibuat sederhana dan juga bukan untuk menentukan target pengobatan. Nah, screening ini dikerjakan oleh emergency medical officer, itu artinya dokter di IGD gitu ya. Dalam hal ini dokter-dokter umum yang memang sasarannya kita, dan sekarang bergeser ke teman-teman perawat juga. Dan ini kita adaptasi dari ada kuesioner IPA IM tahun 2011. Nah, sebagai gambaran, pertama kali ini kita implementasikan itu di tahun 2017 gitu ya. Dan setelah itu ada namanya dedicated DPJP, kalau MD artinya Emergency Medical Manager atau dokter spesialis ya, emergency yang ada di IGD. Itu ketika screening ini diterapkan tanpa ada yang mensupervisi, memang apa namanya eh, jumlah pengisiannya itu sangat kecil gitu ya. Jadi awareness-nya itu kurang. Setelah ada yang supervisi dan diingatkan terus-menerus, ini mulai ada peningkatan screening. Tapi juga kita mau menyampaikan bahwa angka kematian dini di IGD-nya bukan jadi semakin meningkat gitu, tapi malah berkurang. Gitu ya. Kematian dini di IGD ini bukan berarti dia jadi tidak meninggal, enggak juga gitu, tapi banyak juga pasien-pasien ini yang dipindahkan ke ruang rawat gitu. Dan kalaupun dia harus sesuai dengan kondisi alamiah, itu misalnya wafatnya itu tentu dengan eh, prosedur atau protokol yang sudah kita siapkan di apa namanya, minimal dia di ruang rawat, di ruang UGD gitu ya. Karena banyak kasus-kasus yang karena sebelumnya tidak dianggap harus mendapatkan terapi suportif, sehingga selalu dipikirkan untuk resusitatif gitu ya, selalu meminta intensif, dan intensif selalu tidak ada gitu ya, dan akhirnya pasiennya dan keluarganya selalu mendapatkan informasi bahwa ini harus mencari gitu ya, cari ke tempat lain, cari ke rumah sakit lain. Sakit lain bilang nggak ada, jadi keluarganya penuh dengan rasa frustasi karena berpikir bahwa terapi resusitatif itulah yang memang harus dilakukan, dan ketika itu tidak dapat berarti eh, terjadi kegagalan gitu ya dalam memenuhi harapan dari pasien misalnya. Nah ini yang eh, harus kita sejak awal, sejak dini itu jelaskan secara proporsional kepada pasien, keluarga, dan bahkan ke kita-kita sendiri gitu, ke dokter-dokter sendiri. Baik. Nah, jadi untuk screening paliatif yang kita kerjakan itu memang ada 4 pertanyaan utama, ya. 4 pertanyaan utama, dan eh, yang terutama ini kita kerjakan dengan ini ya, kita pertimbangkan program paliatifnya itu kalau ada pasien dengan kondisi kritis atau mengancam jiwa, dan ada minimal 1 kriteria di sini, ya. Jadi kriterianya not surprise gitu ya. Jadi yang menilai harus tenaga kesehatan. Kemudian ada kunjungan yang berulang atau bounce back, gitu. Kemudian ada uncontrolled symptom, keluhan yang tidak terkontrol, serta ada penurunan status fungsional. Ya. Jadi mirip-mirip seperti yang tadi sampaikan Dr. di awal. Nah, tidak heran atau not surprise ini, atau tidak terkejut itu maksudnya apa? Dokternya itu
menilai kondisi pasien berdasarkan pengamatan yang objektif, itu memang prognosisnya itu buruk atau istilah kita itu prognosisnya malam, ya. Nah, tentu ini juga dinilainya terutama berdasarkan kondisi penyakit kroniknya, gitu ya. Jadi dilihat dulu kondisi penyakit kroniknya, bukan dari kondisi akutnya, bukan dari kondisi akut, tapi dari kondisi kronik. Jadi kalau misalnya ada dia mobilisasi, gitu ya. Kalau pasiennya baru fraktur femur ya tentunya, tapi dinilai dari kondisi kroniknya. Kondisi kroniknya apa? Selama ini dia memang sudah mobilisasi, kemudian mengalami kondisi akut, misalnya infeksi, gitu ya, atau apa namanya, ada komplikasi lanjut dari penyakitnya, sehingga masuk ke UGD, yang kita nilai kondisi dia sebelum masuk ke UGD. Ya, misalnya pada pasien-pasien kronik dengan kanker, dengan CHF yang refraktor gitu ya, yang sudah low IF, kemudian pasien HBS stadium 4 atau PPO refraktor yang stadium 4, atau pasien dengan kelainan organik permanen ya, yang menyebabkan kondisi akut, misalnya distro tulang yang mengalami pneumonia atau konservasi, pasien dengan stroke berulang ya, yang kena stroke lagi gitu ya. Atau ada fraktur yang gambarannya patologis. Bisa juga kita melihat kondisi pasiennya itu adalah kelainan kongenital berat yang non-operable. Misalnya pasien-pasien grown up congenital heart disease gitu ya, yang sudah mengalami sindrom Eisenmenger dan jatuh dengan kondisi decom cordis gitu, datang ke UGD. Ini perlu kita evaluasi targetnya serta pasien dengan demensia. Ya, kondisi kronik ini dihubungkan dengan kondisi akut yang biasanya pasien datang ke UGD. Nah, kunjungan berulang itu artinya kan dalam 3 bulan terakhir itu apakah pasiennya itu berulang datang ke UGD atau masuk ke ruang rawat ya, karena ada kondisinya yang mengalami eksacerbasi gitu ya. Tapi ini tidak termasuk kalau dia datang memang berobat rutin gitu ya, atau dia HD atau dia kemo, itu memang dia datang untuk mendapatkan terapinya, itu tidak dihitung sebagai kunjungan berulang ya. Kemudian uncontrolled symptom atau keluhan tidak terkontrol ini artinya pasien ini sudah pernah mendapatkan pengobatan untuk uh, terapinya, tapi menurut pasien kondisinya itu tidak terbaikkan. Ya, ini banyak simptom-simptom yang memang perlu kita identifikasi. Namun kita juga perlu bedakan antara keluhan yang tidak terkontrol ini dengan terapi substandar. Ini juga sering terjadi, dia mengeluh nyeri gitu ya, berulang datang, tapi ternyata bukan karena progresivitas penyakitnya, tapi terapi yang kita berikan mungkin masih substandar. Ya. Jadi ini juga agak tricky dan harus dibedakan di awal melalui komunikasi. Ya, ditanyakan dengan baik-baik ya. Ya. Dan yang terakhir itu kita dapat menilai penurunan status fungsional ya dengan menggunakan berbagai macam scoring gitu ya. Bisa pakai ECOG, bisa pakai indeks Bartel gitu ya kalau pasien-pasiennya um, lanjut yang geriatri, atau skala Karnofsky gitu ya. Artinya kalau memang status fungsionalnya itu declining ya, progresif, itu maka kita perlu mempertimbangkan pasien ini membutuhkan ya, membutuhkan terlibatan tim paliatif sejak di awal. Nah, ini teknis sedikit yang kami kerjakan. Jadi screening itu dikerjakan untuk semua pasien yang datang ke IGD ya, dengan semua spektrumnya, baik yang spektrum kritikal datang ke IGD maupun yang datang ke IGD karena masalah simptomatik, itu memang kita lakukan screening ya. Tapi ada perbedaannya gitu. Kalau pasiennya itu di zona merah gitu ya, yang memang kondisinya kritikal, maka apabila screeningnya positif, tim dokter umum atau tim perawat ini harus segera berkoordinasi dengan DPGP untuk melakukan pengkajian segera mengenai target. Apakah pasien ini memang statusnya itu resusitatif atau tidak resusitatif. Ya, target terapinya ketika dia datang dengan kondisi kritis. Ya. Nah, jadi ini kira-kira gambarannya. Kalau dia memang
screening paliatifnya positif gitu, tapi memang kita pertimbangkan, oh ini masih resitatif nih, artinya masih ada kondisi akutnya yang bisa kita berikan terapi definitif, dan dengan terapi definitif yang kita berikan di awal itu dia masih mungkin reversible misalnya, maka tentu dilanjutkan akal sana resitatifnya dan sampai ke perawatan di ICU. Tapi kalau kita telah kaji itu ternyata pasien ini tidak butuhkan resusitasi, atau kalaupun kita resusitasi itu yang appropriate gitu ya, kedalamannya tidak sampai full blown resuscitation gitu, maka kita perlu pertimbangkan apakah pasien ini dapat melanjutkan terapi agresifnya itu yang sifatnya non invasif di ruang rawat biasa, atau kalau memang kondisinya itu memang kita anggap sudah end of life, maka kita harus sejak awal di IGD itu berkoordinasi untuk end of life care, gitu ya. Jadi itu bisa sampai kita bisa buka komunikasi apakah memang keluarga masih mau melanjutkan perawatan di rumah sakit atau membawa pulang pasien yang dibawa sebelum ke UGD. Nah, ada yang kami sebut dengan highly integrity DNR decision gitu ya, karena kalau kita tadi lihat, maka kasus yang memang dikelola aktif ya, target terapinya apakah itu aktif atau tidak adalah kasus-kasus yang kondisinya kritikal. Jadi kalau dia kondisinya datang dengan relatif stabil, kita screening saja, tapi mungkin tidak ujuk-ujuk di UGD itu dilakukan edukasi atau family meeting atau tidak. Itu kita sekedar apa namanya notif saja bahwa ini kemungkinannya dari screening ini positif dan silakan dikaji lebih lanjut. Tapi kalau datang dengan kondisinya kritikal di mana akal sana yang time sensitif itu harus kita lakukan, kalau dia resusitatif maka itu dapat memperbaiki kondisi ya secara teori, maka kita harus melakukan membuat keputusan di awal mengenai target. Nah, jadi target R atau DNR ini yang kita harapkan itu adalah keputusannya itu berdasarkan penilaian dari petugas ini. Ya, jadi bukan berdasarkan permintaan keluarga. Ini yang selalu kita ingatkan. Jadi kita sebagai nakes itu punya tugas untuk membantu keluarga mengadvokasi pengobatan pasien, advokasi keluarga untuk mengobati dalam pengobatan pasien. Jadi bisa mungkin dari kita yang menerangkan kepada keluarga. Ya. Dan keputusan ini walaupun kita yang membuat keputusannya atau membuat kesimpulan gitu ya, tapi kita tetap harus memahamkan ini kepada keluarga dan keluarga menyetujui gitu, sehingga target terapinya ini dipahami oleh kedua belah pihak. Dan yang paling penting lagi nomor 3 adalah ketika keputusan ini dibuat, maka harus ada rencana tata laksana. Ya. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika kita membuat ini, kalau kita dididik, kita akan meminta persetujuan. Jadi bukan penolakan intubasi atau penolakan jantung, tetapi persetujuan pada keluarga bahwa keluarganya ini, pasiennya ini, targetnya kita adalah suportif paliatif, jadi sepakat untuk tidak kita pindahkan ke ICU, dan sepakat kalau memang kondisinya semakin menurun, tindakan mekanikal seperti intubasi dan pijat jantung itu dihindari. Dan konsekuensi kedua adalah DNR ini bukan artinya selesai tugas dari dokternya, tidak. Karena apa? Ketika ada keputusan maka harus ada rencana tata laksana selanjutnya. Jadi jangan sampai ada persepsi DNR artinya menyerah gitu ya, atau DNR artinya tugas kami selesai, tidak. Karena masih pasien itu yang kita kelola, kan tata laksana mediknya tetap harus kita lakukan. Nah ini yang saya lanjutkan ya sedikit yang dikerjakan. Jadi kalau memang yang paling baik itu adalah memang dua dokter gitu ya, dari bidang ilmu yang berbeda. Seringnya memang dari dokter IGD akan melibatkan tim lain, apakah dari penyakit dalam, atau dari neurologi, atau dari bedah, atau misalnya kita minta bedah dan penyakit
Baru kemudian eh, tetap berkolaborasi dengan keperawatan untuk melakukan komunikasi. Karena kadang-kadang eh, keterampilan komunikasi ini dari dokter ke keluarga pasien itu eh, berapa kali kami lihat ya sering juga masih ada barrier gitu ya. Tapi kalau dengan teman-teman perawat yang membuka komunikasi itu barriernya tidak terlalu tinggi. Mungkin karena memang cara kerja, cara approach tim keperawatan itu ke pasien yang memang lebih lama berada di samping pasien, sehingga lebih mudah juga melakukan pendekatan kepada keluarga pasien. Nah, ini memang harus ada kerja kolaboratif. Ya. Nah, setelah ada keputusan, maka harus ada catatan gitu ya di dalam rekam medik. Ya, kemudian kita membuat persetujuan deh. Tapi kalau di IGD ya, yang memang kita targetkan dulu adalah menghindari minimal mencari kesepakatan untuk menghindari tindakan intubasi dan pijat jantung. Jadi di emergency tidak apa namanya membahas mengenai seberapa jauh eh, cairan harus kita restriksi, seberapa jauh eh, dietnya harus kita kurangi, atau seberapa perlu transfusi darah kita hindari, itu tidak. Karena itu nanti akan dilanjutkan dengan konsultasi ke tim paliatif. Nah, apabila kondisi pasien ini sudah terlanjur ya, mendapatkan terapi pendukung hidup yang kontinus, misalnya sudah terlanjur diintubasi ke terapi venti, sudah masuk obat-obatan kapsu jantung, inotropik atau vasopresor, dengan edukasi yang kita lakukan dan ketika keluarga sudah memahami, maka dilakukan di IGD. Withholding terapi ini bukan berarti mempertahankan dosis agresif yang kita berikan, tidak, tapi dosis atau setting venti itu dapat kita turunkan, atau dosis obatnya bisa kita turunkan ke dokter yang optimal ke kondisi pasien, serta kita menjaga kondisi dari tubuh itu sendiri. Jadi tidak secara keseluruhan. Nah, akan tetapi ada beberapa kondisi juga yang tetap tidak tidak mengenai target pasien, atau ada perbedaan antara tenaga kesehatan dengan pihak keluarga. Ya. Ini dua hal ini adalah kondisi di mana kita memang harus melibatkan tim paliatif. Namun apabila semuanya sepakat dan status DNR-nya itu sudah ditegakkan, setelah itu baru kita bisa juga memperlukan tim paliatif. Jadi kita mengharapkan ada kemandirian dari teman-teman di UGD untuk mengenali ini dan melibatkan tim paliatif ketika memang diperlukan. Jadi tidak semuanya jadi ada konsul paliatif cito gitu. Kita coba hindari. Nah, ketika target misalnya perawatan terminal atau end of life atau menghindari restasi itu sudah tercapai, kita pos DNR-nya ya tadi kan berarti kemudian ditinggalkan atau kita cuci tangan atau tidak, tapi tetap sebagai pasien itu harus kita rawat dan dukung. Dan dalam hal ini seperti yang Dr. Rudi tadi sampaikan, attention kita malah akan meluas gitu ya, bukan hanya ke pasien tapi juga ke keluarga dari pasien. Ya, kita harus membuka komunikasi. Pertama, tentu tidak memaksa lagi cari ke ICU ya, kan susah terus-terusan dicari gitu ya, dan dari ICU juga akan bingung ketika harus menerima kasus kronik kritis tapi terminal masuk ICU. Jadi dengan ada keputusan ini semuanya bisa memahami, termasuk keluarga, dan mencarikan ruang biasa juga. Dan minimal selama dia di IGD kita tidak harus gitu ya melakukan protokol resusitasi yang dampak stresor ke keluarga. Ditaruh di ruangan resusitasi bersama dengan kasus-kasus kritis lainnya dengan monitoring gitu ya, sehingga pasiennya tidak bisa didampingi keluarga lama-lama, itu juga bisa kita hindari dengan memindahkan pasien ke
area atau zona yang lebih longgar di zona kuning kalau silakan. Jadi, kita juga dapat sejak awal itu melibatkan apa namanya pendekatan spiritual baik dengan nakes di IGD sendiri yang memang sudah dilatih ya atau menghubungi tim rohaniawan sesuai dengan apa namanya kepercayaan dari pasien itu dapat kita buka komunikasinya kebutuhan tersebut dan memang di IGD sendiri kita menyediakan gitu ya. Misalnya kalau Muslim itu ada Qurannya atau buku Yasinnya gitu ya. Kalau yang Kristen ada Injilnya dan ada beberapa alat-alat untuk membantu spiritual ya di sakramen untuk mengingatkan apa yang di siapkan di apa namanya dukungan supportif pada keluarga ini juga dapat dilakukan oleh tim keperawatan di sini. Karena kalau dokternya semua nanti nggak ada waktu untuk mengelola pasien baru lainnya. Nah ini gunanya memang kerja tim. Nah ini contohnya ya ketika kita menerapkan implementasi ini maka jumlah kasus yang memang ternyata bisa kita identifikasi dan ternyata juga akar gitu ya untuk GR-nya baik dari dokter maupun keluarganya itu sendiri itu memang meningkat signifikan gitu. Dan apa namanya kebutuhannya itu ya kebutuhan ruang rawat biasa atau hospice malah ya nah, dipulangkan gitu ya setelah malam. Nah ini menjadi tantangan berikutnya jika ini kita implementasikan artinya pasca UGD tim paliatif pasti punya banyak tugas gitu ya. Intinya tim paliatif punya banyak tugas untuk di ruang perawatan. Nah, ini nanti yang harus berjalan secara kontinu. Baik, demikian dari saya, Dr. Dian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Habib atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat mengenai penerapan penapisan paliatif di UGD. Ternyata pemberian perawatan paliatif itu bisa kita mulai dari UGD ya, dengan cara menerapkan penapisan ini sejak pasien datang ke UGD. Baik, dokter, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita telah mendengarkan dua materi dari dua pembicara dan kita akan memasuki sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Dr. Marcelino. Bagaimana cara kita dalam melewati tantangan budaya dan stigma di Indonesia yang mempengaruhi persepsi pasien, keluarga, ataupun masyarakat umum terhadap perawatan paliatif? Mungkin Dr. Rudi bisa menjawab terlebih dahulu, Dok. Baik, terima kasih Dr. Dian. Ya, tentu budaya adalah ciri dari suatu kelompok masyarakat ya. Jadi tentu di Indonesia mungkin berbeda dengan budaya di Barat yang sifatnya lebih individual. Di kita, masyarakat kita, misalnya pengambilan keputusan itu akan melibatkan keluarga. Ya, jadi pengalaman saya pernah waktu itu saya tugas di puskesmas, seorang ibu yang mengalami perdarahan jalan lahir. Nah, dia kita menyampaikan bahwa ibu harus dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit karena perdarahan yang banyak memerlukan pertolongan. Tapi si ibu bilang, saya minta ini apa namanya ada keluarganya yang dituakan. Jadi tunggu dia dulu, baru setelah dia datang ya dia cukup jauh 1/2 jam ininya rumahnya ya. Jadi bukan suaminya, malah ada keluarga yang lain. Jadi masing-masing tadi budaya eh, masyarakat kita tahu bahwa di Indonesia ini kultur atau budaya suku ya itu banyak sekali ya ada ribuan.
tentu kita akan eh, menghormati budaya apa yang kita miliki. Ya, tadi baik dalam pengambilan keputusan ya kita menghormati sambil ya kita tetap mengingatkan kepentingan dari pasien, keselamatan dari pasien. Ya, jadi tadi yang sering kita akan berhadapan di dalam pelayanan paliatif ini adalah pengambilan keputusan tadi, karena berhubungan dengan mungkin anggota keluarganya atau yang lainnya. Jadi saya kira tetap kita akan berprinsip dengan budaya maupun aturan yang ada di kita di Indonesia. Tadi juga yang berbeda itu adalah eutanasia, ya. Eutanasia di hukum Indonesia tidak dikenal itu, ya. Tapi kalau di Barat, di Eropa itu karena mereka eh, budayanya individual itu dan hukumnya melegalkan itu bisa. Tapi kalau di kita tidak bisa, ya. Jadi kita tetap menetapkan budaya sebagai salah satu jalan keluar, bukan malah ditabrakan atau menjadi hambatan. Ini menjadi tantangan kita eh, khususnya untuk tenaga kesehatan untuk bisa berkomunikasi. Saya kira itu Dokter Dian. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih Dokter Rudi. Dokter Habib mungkin ada tambahan dok, bagaimana mensiasati persepsi pasien dan keluarga ini di UGD? Terima kasih Dokter Dian. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang kita melakukan pendekatan spiritual ya. Jadi kalau di IGD kata kuncinya itu pendekatan spiritual. Artinya kita memang tapi tadi yang di approach adalah memang kondisi yang kritis. Kondisi yang non kritis tentu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba lakukan komunikasi breaking bad news yang dadakan dengan bisa kaget ya gitu. Jadi pendekatan spiritual itu penting juga pelatihan yang pernah Dr. Rudi juga dulu ampu di kami itu memang pelatihan itu komunikasi breaking bad news itu berbasis spiritual. Jadi penggaliannya itu memang penggalian spiritual dan bisa mungkin nantinya yang approach itu misalnya dari agama yang sama atau yang berbeda ketika sudah ada keputusan gitu maka ada tim rohaniawan yang dilibatkan ya, walaupun dia tidak rohaniawan tapi ada nakes gitu ya nakes organik di unit itu yang dapat bantu edukasi ya atau komunikasi dan komunikasi itu kan memang keterampilan nakes gitu dokter atau pun perawat. Jadi menurut kami sih itu harus bisa melakukan approach secara berbasis spiritual. Demikian dokter ya. Baik, terima kasih Dokter Habib. Mungkin satu pertanyaan yang kurang lebih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana pendekatan pasien paliatif yang sosial ekonomi kurang tanpa BPJS yang pulang paksa? Sikap kita sebagai tenaga kesehatan bagaimana? Mungkin dari Dokter Rudi, silakan dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dian. Ya, jadi sebetulnya di kita memang ada kita akan menghadapi terutama tenaga kesehatan yang bertugas di tempat pelayanan kesehatan ya. Eh, Mereka keluarga misalnya sudah mengetahui penyakitnya, kemudian perjalanannya, termasuk juga misalnya kalau pasiennya sadar dan memilih untuk bisa dilakukan perawatan di rumah. Ya, jadi tentu penolakan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit sebetulnya kita melihat dari beberapa sisi ya. Tentu kalau dari sisi misalnya pasiennya ya, misalnya karena pasiennya sudah menginginkan untuk dia keluarganya apa dia bisa di rumah di mana dia akan merasa lebih nyaman ya dibanding di rumah sakit ya. Tidurnya mungkin terganggu setiap waktu dilakukan pemeriksaan ya dan dilakukan lain apa tindakan-tindakan. Juga misalnya ada juga yang karena kangen sama anak cucunya misalnya ya pengen di rumah aja ya jadi itu dari sisi pasien banyak pertimbangan-pertimbangan yang eh, ya kita sebagai tenaga kesehatan perlu hormati keputusannya. Dari keluarga pun demikian
eh, ada berbagai pertimbangan, termasuk juga pertimbangan ekonomi ya. Misalnya kalau rawat di rumah, misalnya tenaga kesehatannya misalnya memungkinkan untuk datang ke rumah, ya. Kemudian eh, dari anggota keluarganya ini juga bisa bekerja karena kalau di rumah tetangga bisa ikut jaga misalnya, ya, dan keluarga yang lain bisa ikut mendampingi sambil dilakukan perawatan di rumah, itu juga menjadi pertimbangan. Tentu bagaimana dari sisi kita tenaga kesehatan, ya tentu kita akan memberikan pandangan apa manfaatnya perawatan di rumah, apa di rumah sakit misalnya kalau memang memerlukan perawatan, obat-obatan atau pemeriksaan, ya. Tentunya selama eh, sebagai tenaga kesehatan kita masih memerlukan pengawasan, ya. Misalnya ini kalau tidak diberikan obat eh, yang ada di rumah sakit ini kondisinya akan memburuk misalnya, itu juga memang menjadi pertimbangan kita sebagai tenaga kesehatan. Informasi setidak-tidaknya kita harus memberikan informasi yang jelas apa manfaatnya kalau tetap di tempat layanan kesehatan, sehingga keluarga dan pasien juga mengetahui. Yang penting adalah tetap terjaga hubungan kita dokter dan pasien dan kepercayaan, ya. Itu yang penting, jangan sampai pulang karena tidak percaya oleh tenaga kesehatan. Nah, itu yang sebaiknya kita hindari, ya. Artinya eh, eh, pelayanan di rumah sakit, di tempat pelayanan kesehatan tidak baik menurut pandangan pasien dan keluarga. Jadi sebaiknya dihindari terjadi seperti itu. Jadi pulang karena ketidakpercayaan dari pasien dan keluarga. Tapi kalau memang mereka sudah memahami dan tentu kita juga, dan memang pasien masih memerlukan pelayanan kesehatan, ya kita di rumah sakit akan memberikan surat pernyataan, ya, bahwa memang itu keinginan dari pasien atau keluarga. Ya, ini tentu ini untuk menjaga tadi kepercayaan tadi. Tapi tetap kita memberikan jalan juga. Eh, Kami di rumah sakit em, itu bekerja sama dengan eh, tenaga kesehatan, khususnya kalau di Jakarta dengan dinas kesehatan. Jadi kalau pasien memang memerlukan, memang ingin pulang ke rumah, kita coba hubungi dinas kesehatan, kemudian dari dinas kesehatan ke puskesmas, supaya eh, pasien kalau pulang itu nanti bisa ikut dikunjungi pada kesempatan pertama oleh tenaga kesehatan. Jadi kita juga memikirkan agar pasien pulang ini ada keterlanjutan perawatannya selama nanti kalau di rumah. Hanya memang kami sadar kami juga terbatas, jadi belum belum semua eh, bisa menjangkau. Inilah yang penting kita ini lakukan adalah mengintegrasikan dengan eh, fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain, sehingga kita juga memang perlu pikirkan mendekatkan layanan kesehatan juga di rumah. Ya, jadi ini hal yang penting juga kalau memang sudah tidak memerlukan layanan di eh, rumah sakit, ya, ini bisa diteruskan di rumah. Ini eh, layanan di komunitas, khususnya di puskesmas atau klinik yang terdekat dengan pasien ini sangat penting. Saya kira itu mungkin ini komentar dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Rudi. Mungkin untuk Dokter Habib, misalnya pasien sudah masuk screening paliatif dan tidak memerlukan resusitasi dan keluarga ingin pulang paksa atau memang diizinkan pulang. Bagaimana eh, solusinya, Dok, jika masuk paliatif tidak diresusitasi dan ingin pulang? Iya, ini ada kasus kita ada berapa sih seperti yang intinya sih kami tidak menyatakan ini sebagai pulang atas permintaan sendiri. Itu itu apa namanya kelihatan sederhana tapi menjadi salah satu penguat gitu ya. Itu pada keluarga. Begitu keluarganya itu diminta tantangan itu ya seakan-akan dari tenaga kesehatan itu nggak setuju gitu keputusan yang mereka ambil sehingga mereka harus menandatangani itu. Karena memang dari kita sendiri sebenarnya perawatan di rumah itu juga indikasi kan kondisi yang memang eh, non resusitatif atau terminal. Justru sebenarnya
kita bisa menawarkan opsi itu. Tapi mungkin opsi itu tidak bisa kita sampaikan secara langsung karena kita tahu kita nggak siap dengan sistemnya. Disuruh pulang, tapi sistem kesehatan kita belum mendukung ke arah situ, sehingga eh, kurang lancar lah kita, nggak perlu lidah kita mengedukasi itu kadang-kadang. Tapi kalau dari keluarganya mereka mau dibawa pulang saja dengan kondisi yang memang sudah kita nilai terminal dan memang perlunya itu sportif, kita sebisa mungkin tidak maksa, tidak bukan maksa ya, tidak melakukan prosedur tanda tangan pulang atas permintaan sendiri. Tapi memang ya kita sepakat ini kita pulangkan. Tapi tentu sambil ya menilai support system yang ada di rumah gitu ya, seperti kata Dr. Rudy tadi, apa-apa aja yang perlu ada, caregivernya kah, ada terapi-terapi simptomatiknya kah, minimal untuk mengurangi cerita dari pasien itu tetap dikaji, walaupun pasiennya masih berada di IGD. Ya, baik, terima kasih Dokter Rabi. Ya, setelah ini mungkin kita harus mengembangkan paliatif di komunitas ya, Dok, bersama Dokter Rudi dan senior-senior yang lain. Ini ada pertanyaan dari Dokter Maria cukup banyak dan beliau sangat tertarik sekali sepertinya dan sedikit berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Mengapa jika kondisi pasien masih baik, intervensi dipilih withhold dan kapan intervensi di IGD ini dihentikan? Jika kita tahu DNR tidak bisa dilakukan, apakah masih tetap ditawarkan kepada keluarga atau tidak sebaiknya disampaikan bahwa tidak akan resusitasi karena kondisi yang tidak memungkinkan? Yang selanjutnya adalah apa yang harus disiapkan jika keluarga memilih DNR dan pulang? Mungkin dimulai dari Dokter Habib, silakan Dok. Kasih mungkin pertanyaan kedua dulu ya. Eh, eh, Penilaian dari dokter memang, Dokter Maria. Jadi eh, dari kita yang menilai apakah tindakan resusitasi atau prosedural yang kita lakukan itu kira-kira punya punya efek atau tidak, itu memang dari kita. Kalau dari kita pikir ini tidak ada efeknya, hanya sekedar menyelesaikan prosedural gitu ya di rumah sakit, tentu kita harus sampaikan kepada keluarga pasien. Seringnya tuh misalnya pasien gagal nafas gitu ya. Kalau di eh, cerita kita dulu apa namanya pendidikan tuh gagal nafas itu basi gitu. Tapi gagal nafasnya karena si amame, eta paru, eta tulang gitu ya. Udah dengan berulang juga eta, dan ya kita tahu tuh kondisi parunya. Ya artinya kami sebagai orang yang pelajari resusitasi eh, harus paham lah gitu prosedur yang kita kerjakan mungkin secara prosedural itu bisa gitu, tapi secara manfaat sebenarnya nggak ada manfaatnya. Tuh, kita pasang selang banyak-banyak dari mulut sampai ke paru, tapi tidak ada tempat difusi oksigen yang kita supply, ya memang eh, tidak ada gunanya jadinya ke pasien itu sendiri. Ke dokternya mungkin ya dapat jasa medis gitu ya, dapat pengalaman yang semakin banyak gitu. Tapi kan bukan itu yang kita kejar gitu. Nah, itu yang memang harus kita sampaikan kepada pihak keluarga mengenai apa namanya manfaat dari segala teknik-teknik resusitasi yang mungkin keluarganya lihat di TV-TV gitu. Oh, kenapa nggak di pompa jantungnya gitu. Nah, itu eh, jadi dari situ memang masuknya dari penilaian medik. Yang kedua terkait dengan withhold. Jadi memang bukan kondisi baik. Kalau kondisi memang membaik tentu tetap kita pertahankan. Yang sering itu adalah eh, kondisinya memang sudah bertahan dengan standar yang rendah gitu ya. Bertahan dengan kondisi yang rendah tapi topangan yang tinggi. Itu yang sering terjadi. Artinya sudah tidak sadar gitu ya dengan dosis vasopresornya yang sudah di atas ya, di atas dosis maksimal sebenarnya. Jadi yang tapi tensinya nggak naik-naik gitu, yang sering kalau di tempat saya di rumah sakit pendidikan tuh kadang-kadang apa namanya ya, peserta didik itu masih berpikir untuk mengejar angka gitu ya. Oke, saya mau naikkan lagi nih dosis vasopresornya supaya eh, tekanan darah sistolnya meningkat gitu.
Dokter Dian, dengar suara saya? Maaf. Ya, masih terdengar, Dok. Silakan. Oke, maaf tadi agak terputus. Ya kadang-kadang itu berpikir secara matematis gitu ya, oh kalau ini dinaikkan maka tensinya bisa naik. Padahal secara farmakologi, misalnya ketika dosis topangan itu sudah melewati angka tertentu, efek terapeutiknya sudah nggak ada. Gitu. Yang ada malah eh, bahasa sederhananya itu bukan cari manfaat, tapi nambah mudorot gitu ya. Bukan tensinya yang naik, misalnya kalau kita berikan vasopresor, bukan tensinya yang naik, tapi malah vasokonstriksinya yang meningkat sehingga laktatnya bertambah, asidosis makin cepat terjadi, tensi makin cepat turun dan pasiennya bukan makin bertahan tapi malah makin cepat jatuh ke kondisi eh, terminalnya gitu. Nah, jadi memang ini ada medical atau clinical assessment yang harus dibuat sehingga kita akhirnya memutuskan oke, ini di withhold atau yang sudah withhold itu pun kita bisa turunkan gitu ya sehingga terapinya itu tidak ya berlebihan atau merusak tubuh. Contoh lain misalnya settingan ventilator gitu ya. Kita mau mencapai saturasi misalnya di atas 95% sambil kemudian dokternya itu secara agresif menaikkan tekanan, menambah fraksi gitu ya dan macam-macam gitu. Pada akhirnya itu semuanya tidak akan tercapai ketika memang masalah parunya sendiri tidak reversible, yang ada malah rusak ya jaringannya gitu. Bisa pneumotorak lah, gitu, bisa atelektasis lah, bisa apa namanya bronkoalveolar hemorrhage lah gitu dengan target-target agresif yang kita lakukan. Nah, di situ memang perlu apa namanya kedalaman asesmen gitu ya. Dan satu lagi yang saya tangkap dari pelatihan paliatif yang saya pelajari itu adalah bukan hanya expert gitu ya. Jadi di atas expert itu ternyata ada lagi namanya wisdom. Itu yang saya tangkap sih. Gitu. Jadi bukan cuma canggih-canggih jago ininya, tapi kita harus tahu kapan kita harus menyatakan diri kita. Oh ini ada batasnya. Nah ini yang kita buka komunikasinya kepada keluarga pasien. Kira-kira begitu Dokter Maria kalau perspektif dari kami di IGD. Terima kasih Dokter. Terima kasih, Dokter Habib. Dokter Rudi mungkin bisa menambahkan, Dok, apa yang harus disiapkan I- jika keluarga memilih DNR dan pulang? Iya, baik. Terima kasih, Dokter Dian. Ya, ini menarik ya. Jadi, memang eh, bila informasi oleh tenaga kesehatan sudah disampaikan tentang penyakit yang diderita, kemudian apa rencana-rencananya, dan keluarga memutuskan DNR ya, ya tidak dilakukan resusitasi. Ini mungkin kita eh, perlu ini ya, terutama di tenaga kesehatan eh, mensepakati konsensus ya berdasarkan penilaian klinis apa yang paling bermanfaat untuk pasien ini ya karena setiap kasus itu berbeda-beda. Jadi maksudnya tentu kalau pasien ini DNR kemudian ingin pulang ya kita hormati keputusan untuk keluarga tadi ya eh, setelah mengetahui dan tadi kita memberikan jalan apa yang bisa dikerjakan ya kalau ada kondisi yang kegawatan apa yang bisa dilakukan paling tidak oleh keluarga itu kita perlu informasikan. Kemudian tentu kalau di tempat pelayanan kesehatan setelah DNR itu memang bukan cuma selesai sampai di situ ya karena ada hal lain yang perlu juga kita sepakati. Karena DNR ini kan hanya salah satu aspek dari eh, persetujuan keluarga, misalnya karena pasien tidak bisa mengambil keputusan, misalnya pasien tidak sadar atau kondisinya menurun untuk tidak dilakukan resusitasi jantung paru. Kita tahu bahwa ada tindakan-tindakan lain yang juga perlu selektif dipertimbangkan apakah ini bermanfaat untuk pasien atau bersifat utilitas. Ya, jadi kalau pasien dirawat ya tentu nanti sudah dijelaskan tindak lanjutnya apa. Ya pasien akan diinformasikan kepada tim yang lain dengan kita mengidentifikasi pasien tersebut menggunakan gelang warna ungu. Ya, kalau dimasuk di layanan kesehatan.
Tentu ini akan membantu kalau pasien tiba-tiba terjadi tidak mendadak napas atau jantungnya. Kalau di ruang perawatan, tim sudah tahu apa yang perlu dikerjakan. Tentu tim kalau terjadi seperti itu, ya kita merespek, memberikan informasi kepada keluarga bahwa ya pasien sudah mencapai hari-hari terakhirnya, misalnya kita informasikan karena misalnya kesadaran makin menurun, fungsi organ-organ makin menurun, ya itu kita perlu informasikan. Dan kita beri kesempatan keluarga untuk berkumpul ya dekat dengan pasien. Kalau di ruangan ya kalau di luar itu ada namanya quiet room ya, ruang tenang. Itu pasien dipindahkan ke ruang itu, keluarga lebih banyak ini kayak kalau misalnya dia di bangsal. Tapi kalau dia di ruang tersendiri ya tentu tidak ada masalah. Nah, dalam perjalanannya tentu eh, setiap kasus akan berbeda-beda. Ada juga akhirnya setelah diambil keputusan DNR, ada keluarga yang lain yang tidak setuju. Nah, itu ada diskusi lagi ya, oleh keluarga, kemudian juga oleh tim. Ya bisa jadi akhirnya dicabut misalnya. Ya, jadi memang setelah menetapkan DNR sesuai dengan kondisi saat itu, dinamikanya akan berbeda-beda nanti perjalanan dari setiap pasien. Ya, ada yang akhirnya dicabut, ya, akhirnya ada juga yang tetap hingga pasien akhir hayat di rumah sakit. Ada juga yang akhirnya pasien membaik, kemudian pulang misalnya. Ya, jadi saya kira DNR ini adalah salah satu saja kita apa namanya menahan atau withdrawal dari salah satu tindakan resusitasi jantung paru. Tapi kalau pasien ada di rumah sakit, ya kita akan mengevaluasi waktu ke waktu untuk identifikasi tersebut. Saya kira demikian, Dr. Dian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rudi atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi untuk Dokter Habib mungkin. Apakah sudah ada undang-undang yang mengatur DNR ini, Dok, di Indonesia? Sudah ada, Dok. Jadi itu Dokter Rudi yang ngajarin saya. Di situ memang ya nanti mungkin Dokter Rudi nambahin ya. Sebenarnya dalam regulasi itu malah tertulis juga yang bisa dihindari itu yang kira-kira dia jadi tidak memberikan manfaat atau sampai tidak memberikan terapi transfusi darah gitu ya, dan visi gitu ya. Kalau itu jadi risiko gitu, itu ada mungkin Dokter Rudi yang dapat menjelaskan. Dan itu karena ada usulan untuk merevisi sebenarnya di undang-undang karena sebelumnya terapi cairan itu masih dikatakan itu dilanjutkan, padahal di dalam keilmuan sendiri bisa dihindari. Mungkin ya. Baik, Dok. Dokter Rudi, bagaimana, Dokter? Ya, regulasi yang mengatur tentang DNR ini ada di Permenkes nomor 37 2014 tentang withhold organ donor ya, masalah kematian dan organ donor. Nanti coba tolong lihat lagi nomornya ya, nomor 37 tahun 2014 tentang kematian dan organ donor. Jadi disampaikan DNR ini adalah salah satu tindakan medis yang dapat di withhold, ya ditahan, tidak dilakukan. Dengan pertimbangan salah satunya adalah futilitas, suatu tindakan yang dianggap sia-sia. Jadi ya tentunya ada kondisi-kondisi khusus di mana akan tadi tindakan DNR kalau misalnya pasiennya terminal, ya kan misalnya kondisi fungsionalnya makin menurun. Bukan karena kardiak misalnya, ya jadi itu bisa dipertimbangkan dan itu diputuskan oleh tim medis ya, biasanya di dalam ini keputusan 2-3 orang tenaga kesehatan memutuskan. Jadi kalau di rumah sakit saya kira bisa melakukan. Bagaimana dengan di ini di tempat lain, misalnya kalau pasiennya di rumah ya tentu ini komunikasi. Dasar kita saya kira tetap tadi Permenkes tersebut. Kita setelah itu
setelah lakukan penilaian ini kondisi pasien, kalau memang tadi riwayat penyakitnya dan saat ini perjalanan penyakitnya yang memang ke arah sana dan dianggap sebagai futilitas, ya kita komunikasikan kepada keluarga dan keluarga setuju, saya kira itu menjadi payung kita. Jadi tolong dicek lagi itu Permenkes 37 2014. Terima kasih. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Sampai di mana batasan tindakan operatif dan farmakologi dibanding pendekatan psikologi dan komplementari terapi pada perawatan paliatif ini? Silakan, dokter Rudi. Ya, kembali bahwa tindakan farmakologi, non farmakologi maupun tindakan intervensi itu kita lihat sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, jadi kalau memang kebutuhan intervensi ini akan banyak bermanfaat pada kondisi paliatif. Contoh misalnya kondisi fungsionalnya masih baik, pas ya. Jadi organ-organ masih cukup baik. Kemudian pasien sadar ya, meskipun penyakitnya progresif, eh, ya tentu akan diputuskan secara klinis apa pilihannya yang agar bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Kalau memang diperlukan untuk mengontrol tadi dengan misalnya kalau kanker dengan kemoterapi, dengan operasi, dengan radiasi, itu menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan juga ada evidence base-nya yang kuat, itu saya kira menjadi pilihan. Komplementer bagaimana? Ya, komplementer selama itu juga tidak memperburuk kondisi pasien, eh, termasuk yang intervensinya, itu bisa dilakukan secara paralel, bersamaan, maksudnya secara simultan. Ya, jadi apa misalnya psikoterapi, apalagi banyak yang komplement yang bisa dilakukan yang tidak makin memperburuk, ya massage, melakukan relaksasi, ya. Eh, ada lagi untuk kontrol nyeri, misalnya akupunktur, ya. Jadi selama apa namanya terapi tersebut itu tersedia dan eh, tidak makin memperburuk kondisi pasien, eh, juga harapannya meningkatkan kualitas hidup pasien, itu bisa dilakukan secara simultan bersamaan. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, mengutamakan shared decision making ya, dok. Ya, Keputusan. ya, ya. Tetap perlu disampaikan juga kepada pasien dan keluarga apa yang akan diterima. Apa kalau mereka bersedia dan pelayanan tersebut tersedia, ya tentu kita bisa berikan. Prinsipnya tentu untuk keselamatan pasien juga itu menjadi prioritas kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih, dokter Rudi. Satu lagi, dok, apakah ada perbedaan penanganan paliatif pada pasien dengan gangguan struktural fungsional atau psikisnya atau dengan gabungan keduanya? Ya, prinsipnya sesuai dengan definisi WHO tadi. Jadi prinsipnya sama. Ya, saya Ya, kira itu. apapun pendekatannya serupa ya, dok. Iya, iya. Ya, Baik. tentu ini prinsipnya sama. eh, hanya tadi kita akan melihat kebutuhan pasien itu sesuai dengan masing-masing kasus. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih, dokter. Ini ada satu pertanyaan lagi supaya saya tidak ada hutang untuk menyampaikan. Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan tadi di awal. Ini dari Dokter Dian Daniela ya. Sekiranya apakah ada kriteria untuk pasien non-cancer yang memerlukan perawatan paliatif? Jadi tadi mungkin disampaikan sebagian besar pasien yang memerlukan perawatan paliatif adalah pasien-pasien kanker. Bagaimana dengan pasien penyakit jantung hingga DM? Apakah ada kriteria khusus dok untuk ini? Silakan Dokter Rudi. Ya, baik. Terima kasih Dokter Danielia. Dokter Danielia bisa buka di Permenkes paliatif ya tahun 2023. Di situ kita sudah mengusulkan ke Kementerian eh, penapisan yang bisa digunakan untuk semua kasus. Jadi ada dua ini sebetulnya, dua kelompok, satu kelompok dewasa ya termasuk usia lanjut dan satu lagi kelompok anak. Jadi ada dua penyaringan yang kita usulkan
ke pemerintah dan sudah ada di dalam Permenkes yang terbaru tentang paliatif tahun 2023. Jadi kasus DM, kasus apapun, cancer, non-cancer, itu ada di situ. Jadi yang membedakan dewasa dan anak. Saya kira demikian, Dokter Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Udi. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom Q&A, jadi Bapak Ibu sekalian, kita telah menyimak dua materi yang sangat menarik dan bermanfaat mengenai apa itu perawatan paliatif, apa itu pelayanan paliatif, dan bagaimana perawatan ini bisa kita terapkan ternyata mulai dari UGD sudah bisa kita aplikasikan. Untuk Bapak Ibu yang ingin video rekaman eh, untuk acara pagi hari ini dapat menghubungi kontak person Dr. Yudit yang akan mengirimkan rekaman ke email Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, acara webinar awam hari ini kita akhiri. Kami tunggu kehadiran dokter, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pada hari kedua besok mengenai sama juga webinar awam yang pastinya juga sangat menarik. Untuk materi besok akan membahas 4 materi mulai dari masalah otak, mata, tenggorokan hingga paru. Dan webinar awam ini terdiri dari 4 seri. Hari ini adalah episode pertama, besok dilanjutkan episode kedua. Episode ketiga itu Jumat 11 Oktober 2024 dan 4 adalah Sabtu 12 Oktober 2024 sebagai puncak acara yang bertepatan dengan Hari Paliatif Dunia. Ya, saya harap untuk acara episode kedua besok tidak dilewatkan, akan dilaksanakan pada jam yang sama. Dan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi dokter sekalian dan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita tutup, saya mohon bantuan Dokter Yudit untuk dokumentasi untuk para panelis. Mungkin bisa mengaktifkan kamera sebentar. Silakan Dokter Yudit. Baik dokter, izin untuk screenshot dokumentasi dokter. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Sudah dokter. Oke. Baik, terima Sekali kasih lagi, semua. Saya izin. Ya, terima kasih atas terima kasih. kebersamaan kita hari Assalamualaikum ini. semua. Sampai Ya. jumpa besok, dokter. Selamat siang.